beberapa riwayat yang menceritakan tentang kezaliman kaum musyrikin yang ditimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma dhahara 'inda adzal musyrikin lahu, sesuatu yang tampak, sesuatu yang terjadi ketika kaum musyrikin mengganggu, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tanda kebenaran Nabi. Jadi bab ini akan sedikit menceritakan bagaimana orang musyrik saat itu menyakiti Rasulullah dan bagaimana sikap Rasulullah yang merupakan sikap itu yang merupakan tanda-tanda ya kebenaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya cukup panjang, izinkan kami membacakannya dan menerjemahkannya. An Urwah bin Zubair rahimahullahu taala qala qultu li Abdullah bin Amr ibn As. Jadi Urwah ibn Zubair bertanya kepada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin As. Siapa Ustaz? Abdullah bin Amr bin As dulunya salah satu tokoh muda kaum musyrikin yang sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dikenal sebagai pakar diplomatik, pakar negosiasi. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar kisahnya Nabi mengirim beberapa sahabat berangkat ke Habasyah. Ini diusir kaum muslimin, disuruhlah pergi sebagian sahabat itu ke Habasyah. Habasyah itu hari ini disebut dengan Ethiopia. Ya, berangkat, kata Rasulullah, di sana ada raja la yuzlamu indahu ahadun, ada seorang raja yang tidak akan dizalimi satu orang pun. Ini raja sangat adil. Berangkatlah sahabat-sahabat itu yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, berangkat ke sana. Nah, orang musyrikin ini khawatir, takutnya kaum muslimin membuat kekuatan baru di Ethiopia sana, di Habasyah sana, sedangkan itu tempat mereka berdagang. Kadang-kadang orang Arab kalau dagang ke sana. Siapakah orang yang diutus oleh Abu Lahab dan Abu Jahal dan tokoh-tokoh musyrikin untuk menegosiasi raja Najasyi, rajanya orang Habasyah? Yang diutus adalah Abdullah bin Amr bin As. Jadi beliau ini salah satu tokoh yang dulu membuat repot kaum muslimin. Berangkat ke sana, bisik-bisikin seorang raja, kalau ini yang datang kaum muslimin ini perusak, pengganggu, diusir saja dan lain sebagainya. Namun demikian beliau ini di kemudian hari menjadi seorang sahabat mulia dan jasanya sangat besar dalam Islam. Jasa yang paling besar dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As adalah membebaskan negeri Mesir. Beliaulah sahabat yang menaklukkan Mesir tanpa perang. Memang pacak dikenal dengan negonya, enggak usah perang-perang, tunduk itu orang-orang Mesir. Dan sekarang di sana dibangun Masjid Abdullah bin Amr bin As, salah satu masjid terbesar di Mesir, sebagai ikon ya negeri Mesir. Nah, ini Urwah bin Zubair bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As yang saat itu bagian dari kaum musyrikin. Ditanya, apa yang ditanya? Ma aktsaru ma ra'aita Quraisyan asabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima kanat tadhharu min adawatih. Wahai Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As, apakah ya,
ceritakan kepada kami sesuatu yang paling menyakiti Rasulullah yang dilakukan oleh kaum musyrikin karena mereka memusuhi Nabi. Tolong ceritakan, saya pengen dengar. Ada nggak kira-kira dalam rekaman ingatanmu satu kejadian di mana kaum musyrikin menyakiti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu kamu anggap sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan Rasulullah? Kata beliau, ya ada. Bagaimana ceritanya? Akhirnya beliau pun bercerita. Hadartuhum wa qad ijtama'a ashrafuhum yawman fil hijri fadzakaru Rasulullah. Suatu hari saya pernah berkumpul bersama para pembesar-pembesar kaum musyrikin. Dulu mereka itu kalau kumpul biasanya di Darin Nadwah. Tapi kali ini berkumpulnya di Hijr. Yani kalau kita nyebutnya Hijr Ismail. Kumpul di sana di dekat Ka'bah. Tokoh-tokoh besarnya datang semua. Ada Utbah ibnu Rabi'ah, ya. Ada Abu Jahal atau Abul Hakam, ada Sufyan, ya, Abu Sufyan, dan lain sebagainya. Termasuk Amr bin As yang saat itu masih muda, datang dan duduk. Rupanya yang diobrolin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi bahan perbincangan mereka. Apa yang mereka katakan kaum musyrikin itu? Ma ra'ayna mithla ma sabarna alaihi min hadzal rajuli qat. Tidak pernah, kata kaum musyrikin, kita memiliki sabar melebihi sabarnya kita menghadapi laki-laki ini. Nabi Muhammad maksudnya. Kita ini sudah terlalu sabar, kata orang musyrikin, menghadapi laki-laki ini. Itu yang disebut adalah, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'ayna mithla ma sabarna alaihi min hadzal rajuli qat. Sudah banyak kejadian dalam hidup kita hadapi semua, kok yang satu ini kita terlalu sabar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang memang dilakukan oleh Nabi Muhammad versi mereka? Laki-laki ini saffaha ahlamana wa syatama aba'ana wa abadinana wa farraqa jama'atana wa sabba alihatana. Kata mereka, sungguh Muhammad telah membodohi kita, menganggap kita ini orang-orang bodoh, mencaci maki nenek moyang kita dan menghina agama kita, memecah belah kelompok kita, dan pada puncaknya Muhammad telah mencaci Tuhan-Tuhan yang kita sembah. Laqad sabarna anhu minhu ala amrin azim. Sungguh kita terlalu sabar, dan ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Yang dilakukan Muhammad sudah terlalu berlebihan. Versi, ya, karena kata Nabi Muhammad kan ketika mengatakan awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa hum la yahtadun summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Kata Nabi Muhammad, ya, mereka ini mengikuti nenek-nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu enggak dapat hidayah, walaupun nenek moyang mereka itu tidak menggunakan akal, bagaimana menyembah sesuatu yang dibuat dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Lagi ngomong begitu, sedang membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad muncul. Nongol nih Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabainahum kadzalika idh tala'a alaihim Rasulullah fa aqbala yamshi hatta istalama ar-rukn. Datang Nabi sampai kemudian sampai kepada rukun, yakni salah satu tiang, ya, tiang Ka'bah. Nabi memegangnya atau minimal menyampaikan salam kepada tiang tersebut. Kemudian thumma marra bihim ta'ifan bil bait. Setelah itu Nabi cuek saja dengan apa yang diobrolkan oleh mereka. Nabi tawaf bil bait. Falamma an marra bihim ghamazuhu bi ba'dhi ma yaqul. Setelah Nabi melewati dekat mereka dan saat itu Nabi sedang memuji Allah, labbaik Allahumma labbaik, ya, Rasulullah sedang banyak berzikir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Orang-orang yang sedang berkumpul di sana ghamazuh, ngejek Nabi dengan bacaan-bacaan yang dibaca Nabi. Ya, kalau Nabi sedang baca apalah misalnya, kurang-kurang dipleset-plesetin sama mereka, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'araftu dzalika min wajhi. Kata Amr bin As, aku tahu Nabi tidak suka dengan sikap itu. Diejek-ejeknya bacaan-bacaan Nabi. Thumma madha falamma mara bihim tsaniyah غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فقال. Sampai 3 kali Nabi berputar dan 3 kali juga ejekan-ejekan itu disampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian berhenti. Nah, di sini Pak, sikap ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasma'una ya ma'syara Quraisy. Dengarkan apa yang ingin saya sampaikan ini. Tasma'una ya ma'syara Quraisy. Kalian mendengar wahai orang-orang Quraisy. Ama walladhi nafsi Muhammadin biyadih laqad ji'tukum bidzabhi. Demi Allah yang nyawa ini berada di genggamannya, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan sembelihan. Kalimat sembelihan ini ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan dalil-dalil yang membuat mereka akan terdiam seperti halnya hewan yang telah disembelih. Dalil-dalil argumentasi bahwasanya Tuhan-Tuhan kalian yang sekarang berada di dalam Ka'bah ini semuanya batil, semuanya enggak benar. Atau ditafsirkan secara lahiriah, artinya Nabi datang kepada kalian untuk memerangi kalian, dan pada waktunya kalian yang sekarang ngejek-ngejek Tuhan saya, kalian yang menghina saya akan merasakan nanti apa yang akan saya bawa ini, atau yang telah dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhatil qaumu kalimatahu hatta ma minhum rajulun illa ka'annama ala ra'si ta'irin waqi'in على رأسه طائر واقع حتى إن أشدهم فيه وساطا قبل ذلك ليرفعه بأحسن ما يجد من القول. Kata mereka, sungguh kalimat Nabi Muhammad itu membuat mereka tercengang. Yang biasanya Nabi itu diam, tidak ngelawan, tidak ngomong, tidak diam baik. Hari ini Nabi ucapkan kalimat yang tidak tanggung-tanggung. Laqad ji'tukum bidzabhi. Aku telah datang kepada kalian dengan sembelih. Membuat orang-orang musyrikin saat itu tertegun, diam, takut. Bahkan kata Amr bin As yang menceritakan hadis ini, seakan ada seekor burung di setiap kepala mereka. Kalau ada burung di kepala itu tandanya apa Pak? Diam, tak bergerak, sampai burung pun mengira dia pohon. Sampai burung pun mengira dia adalah tangkai sebuah pohon. Diam. Sampai mereka kebingungan mengucapkan satu kalimat, kira-kira apalah yang membuat Nabi ini biar bisa tidak melanjutkan kata-katanya itu. Akhirnya salah satu di antara mereka berkata, Insarif ya Abul Qasim, Insarif Rashidan. Wahai Abul Qasim, nama dari Nabi Muhammad, julukan Nabi Muhammad. Pergilah dengan selamat, pergilah. Jangan lanjut lagi. Fa wallahi ma kunta jahulan, demi Allah kamu bukan orang bodoh, kamu bukan orang bodoh. Padahal tadi mereka baru saja caci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fansarafa Rasulullah. Pergilah Nabi Muhammad hatta idza kana al-ghad, sampai esok hari, ijtama'u fil hijr wa ana ma'ahum faqala ba'dhum li ba'din dzakartum ma balagha minkum wa ma balaghakum anhu hatta idza bada'akum bima takrahuna taraktumuh. Salah satu masing-masing berkata kepada yang lain. Jadi keesokan harinya mereka kumpul lagi. Enggak nyangka kalau kemarin itu mereka sampai terbuat diam, tak bisa bicara. Akhirnya mereka berkata, "Dzakartum ma balagha minkum?" Apakah kamu ingat apa yang kemarin terjadi dan apa yang kalian dengar dari Muhammad? Itulah kita. Setiap kali Muhammad melawan
dengan sesuatu yang kita tidak suka, kita tinggalkan dia. Kita tidak berani melawannya. Fabainama hum fi dzalika idz tala'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka itu merasa kecil sekali, merasa terhina sekali kemarin. Lagi merasa terhina itu Nabi muncul lagi. Seperti biasa, beliau mau tawaf. Kali ini mereka tidak berikan kesempatan Nabi berbicara. Langsung mereka mengepung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ahatu bihi yaqulun anta alladhi taqulu, kamu yang kemarin ngancam-ngancam kami, kama kana yablughuhum anhu min aibi alihati, dan kamu yang biasa mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Qala Rasulullah, na'am ana alladhi aqulu dhalik, iya saya yang mengatakan itu semua. Qal falaqad ra'aitu rajulan minhum akhadha bimajma'i ridaihi, kemudian salah satu dari kaum musyrikin itu mengumpulkan kainnya, sorbannya, dengan dikuatkan ingin mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sudah terkepung. Begitu mau dicekik, datang Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri sembari menangis, kemudian mendorong laki-laki tersebut, ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang dengan tegas mengatakan Tuhanku adalah Allah? Pergi, kata Abu Bakar. Thumman sarafu, semuanya akhirnya pergi. Fa inna dzalika la ashaddu ma ra'aitu Quraisyan balagat minhu. Sungguh demi Allah, kata Amr bin As ketika menceritakan, itulah sesuatu yang paling keras yang pernah dialami oleh kaum musyrikin, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua juga hampir mirip. Nabi sedang salat di atas Ka'bahnya, di dekat Ka'bah. Kemudian datang seorang musyrik bernama Uqbah ibni Abi Mu'ayt membawa kotoran hewan yang baru saja disembelih, dilemparkan itu ke punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sedang sujud. Dalam kesempatan yang lain membawa kain, ditariknya Nabi sedang sujud. Ketika sudah agak tegak, dimasukkan kain di leher Nabi, kemudian ditarik, dicekiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali Abu Bakar melihat kejadian itu, mendorong Uqbah ibni Abi Mu'ayt, kemudian berkata, ataqtuluna rajulan, apakah kalian akan membunuh Nabi Muhammad, membunuh seorang laki-laki yang berkata Tuhanku adalah Allah, dan dia telah datang kepada kalian membawa bukti-bukti kebenaran dari Tuhannya. Kembali Abu Bakar menjadi penolong di saat orang semua menertawakan dan menghina baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang berikutnya, dan ini sebetulnya kejadian yang lebih membahayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, diceritakan oleh Ibnu Abbas, innal mala'a min Quraisyin, sesungguhnya sekelompok manusia dari kaum musyrikin, ijtama'u fil hijr, berkumpul di dekat Hijr Ismail, ya. Fata'aqadu, bersumpah, billata wal uzza wa manati thalithatil ukhra, billata wal uzza wa nailah wa isaf, bersumpah kepada 5 Tuhan mereka, 5 berhala mereka. Kita tahu nama-nama berhala mereka itu ada 5 yang sangat diagungkan. Ada Lata, ada Uzza, ada Manah, ada Nailah, ada Isaf. Itu nama-nama berhala yang disembah oleh mereka. Bersumpah, apa yang disumpahkan mereka kaum musyrikin ini? Lau qad ra'ayna Muhammadan laqad qumna ilaihi qiyama rajulin wahidin fala nufariquh hatta naqtulah. Ini naudzubillah min dzalik, saya sekedar mencontohkan saja. Mereka bersumpah di depan Tuhan mereka yang 5 itu, wahai Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami,
kami bersumpah dan berjanji, sekali saja kami melihat Muhammad hari ini, niscaya kami akan kepung dia dan kami tidak akan lepaskan dia sampai mati. Itu sudah komitmen mereka, sudah puncak ini Pak. Karena cara nego sudah, cara lembut-lembut sudah kepada Nabi Muhammad, dengan ucapan sudah, nggak ada cara lain memberhentikan dakwahnya Nabi Muhammad kecuali dengan membunuhnya. Dan itu tidak tanggung-tanggung sampai sumpah di depan Tuhan-Tuhan mereka. Ucapan itu, komitmen itu didengar oleh putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zahra bintu Rasulullah. Pergilah ketika mendengar itu sembari menangis menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita, hatta dakhaltu, sampai aku pun menjumpai ayahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, haula'il mala' min Quraisyin ta'aqadu alaik, duhai ayahku, mereka orang-orang musyrikin berkumpul dan sudah bersumpah untuk membunuhmu. Lau qad ra'auka, andaikan mereka melihatmu, laqad qamu ilaika faqataluk, mereka pasti membunuhmu ya Rasulullah, duhai ayahku. Falaysa minhum rajulun illa qad arafa nasibahu min damik, tidak satu orang pun di antara mereka kecuali mereka tahu jatah di mana mereka menusukkan pedang-pedang mereka dari tubuhmu. Ini seakan yang orang-orang musyrikin sudah bagi jatah di mana darah yang akan ditumpahkan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'awhu qalu, faqala ya bunayyah arini wudu'an fatawadda, duhai anakku, tenang saja, ambilkan wudu. Jadi Nabi minta diambilin. Akhirnya Rasulullah mengambil air wudu. Setelah beliau berwudu, sengaja niat Rasulullah melewati orang-orang itu untuk menuju Masjidil Haram, ya, untuk menuju Ka'bah Al-Musyarrafah, tempat di mana Rasulullah biasa salat. Falamma ra'auhu, akhirnya orang-orang musyrikin itu melihat Rasulullah dan yang dinanti-nanti. Kata mereka begitu melihat Nabi sedang berjalan menuju mereka, kata mereka, ha huwa dha, inilah yang kita tunggu-tunggu. Tapi apa yang terjadi Pak? Ketika Nabi lewat, mata mereka itu tertutup, dagu mereka jatuh sampai ke dada, begini kurang lebih. Dan tidak bisa mengangkat kepalanya, bahkan tubuhnya. Semua orang musyrikin saat itu yang sudah sepakat ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matanya mendadak terpejam, tertutup, dagunya jatuh dan tubuhnya tidak bisa berdiri sedikit pun. Fa'aqaru fi majalihim falam yarfa'u ilaihi basaran, tak seorang pun mampu mengangkat pandangannya, walam yaqum ilaihi minhum rajulun. Fa'aqbala Rasulullah hatta qama ala ru'usihim, sampai Nabi kemudian berada tepat di depan mereka dan mereka enggak bisa apa-apa. Dan ini salah satu mukjizahnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi menggepal segenggam pasir, melemparkan itu ke seluruh mereka, kepada mereka. Fa'aqbala Rasulullah hatta qama ala ru'usihim fa'akhadha qabdatan min turab, mengambil segenggam tanah atau pasir. Faqala syahatil wujuh, sembari berkata syahatil wujuh, celakalah wajah-wajah. Thumma hasabahum biha fama asaba rajulun minhum min dhalikal hasa hasatun illa qad qutila yawma badrin kafiran. Kata sahabat Ibnu Abbas, tidaklah satu orang pun terkena pasir yang dilempar Nabi kecuali mati di perang Badar dalam keadaan kafir. Jadi yang saat itu kan kejadian di Mekah, Nabi belum hijrah, sedangkan perang Badar itu terjadi di Mekah, di Madinah, ya. Dan Nabi berkata syahatil wujuh, sembari melemparkan itu kepada mereka. Dan kata Ibnu Abbas, tidak ada satu pasir pun menyentuh seseorang kecuali orang itu mati kemudian di perang Badar. Dalam riwayat yang lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa membuka sampai Nabi pulang lagi.
Begitu Nabi sudah pulang baru mereka bisa buka dan Nabi sudah enggak ada. Dan Rasulullah melakukan itu untuk menenangkan hati sang putri yang saat itu ketakutan. Seakan Rasulullah ingin berkata, kamu ingin lihat bahwasanya ayahmu ini benar-benar nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah menjamin, ini jaminan Allah ini Pak dalam Al-Qur'an. Allah akan menjamin tidak ada orang yang dapat membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat kejadian itu sang putri pun merasa tenang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan ataitu Rasulullah dari Khabbab ibn al-Arad. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bah. Aku pernah mendatangi Nabi dan Nabi itu sedang menutupi tubuhnya dengan semacam kain, dengan semacam jaket kain di bawah bayang-bayang Ka'bah. Wa qad laqina minal musyrikina shiddah syadidah. Dan kami, kenapa Khabbab ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ingin ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, sudah luar biasa mereka mendolimi kami. Sudah luar biasa kaum musyrikin mendolimi kami. Tidakkah kamu berdoa ya Rasulullah? Gunakan doamu ya Rasulullah. Biar mereka semua binasa. Biar semua mereka binasa. Dalam kesempatan yang lain Nabi pernah berkata begini Pak. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan doa yang mustajab. Setiap nabi itu diberikan doa yang mustajab, terutama ketika para nabi itu terancam. Nabi Nuh ketika 1000 tahun berdakwah tidak ada yang mendengarkan, akhirnya berdoa. Ketika berdoa apa yang terjadi? Penduduknya, kaumnya binasa, termasuk anak kandungnya sendiri, Kan'an. Nabi Musa ketika terkepung dengan Fir'aun dan bala tentaranya berdoa, ya Allah tenggelamkan Fir'aun, tenggelam. Nabi-nabi, setiap nabi yang diutus oleh Allah itu selalu diberikan doa yang mustajab. Dan setiap nabi kata Rasulullah telah menggunakan doa itu. Kecuali saya tidak pakai doa yang mustajab itu. Lalu diapakan doamu ya Rasulullah? Aku minta tukar sama Allah. Ya Allah, biarlah aku tidak menggunakan doa itu. Biarlah aku dihina, dicaci, diancam, dilukai dan lain sebagainya. Aku tidak akan gunakan doa yang mustajab itu. Tapi bolehkah aku menukarnya ya Allah? Dengan apa Nabi Muhammad minta menukar doa mustajabnya? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Agar aku diizinkan Allah memberikan syafaat kepada umatku kelak di hari kiamat. Bayangkan itu Pak. Para sahabat datang, putrinya datang meminta kepada Nabi, ya Rasulullah engkau ini Nabi. Engkau dihina, dicaci maki, dilempar kotoran, keluargamu sampai diusir, saudaramu sampai diusir. Kenapa tidak gunakan doa yang mustajab itu? Kata Rasulullah, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Semuanya akan kutelan agar aku nanti di akhirat bisa memberikan syafaatku. Dan ini jawaban kenapa Nabi satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat di padang mahsyar. Kenapa? Jawabannya kalau bapak ditanya anak, nanti ditanya keluarga, napolah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya Nabi yang diizinkan Allah memberikan syafaat, karena beliau satu-satunya yang tidak menggunakan doa yang mustajab itu. Ditukar untuk siapa? Untuk kita Pak. Akhirnya Khabbab ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah doa ya Rasulullah, doamu mustajab. Sudah cukup ujian yang kita rasakan di Mekah ini. Dahsyat sekali mereka. Menghina, mencaci, mengintimidasi, mengusir, bahkan membunuh Ummu Yasir dengan menombak kemaluannya. Wanita pertama yang mati dalam Islam. Dan ayahnya. Ya. Dan lain sebagainya. Apa jawaban Rasulullah? Merah muka Nabi diminta untuk berdoa membinasakan kaumnya, kaum musyrikin. Merah muka Nabi dan berkata, in kana man qablakum la yumshat ahaduhum bi amshatil hadidi ma duna 'azmihi min lahmin aw 'asabin ma yusrifu dzalika 'an dini. Ya. Dulu orang-orang sebelum kalian yang beriman kepada Allah
Daging-daging mereka itu sampai disisir, dikelupas, sampai tengah-tengah, tidak sampai ke daging, tidak sampai ke tulang, tetapi sampai mengelupas daging-daging mereka. Andaikan mereka itu dikupas, kulit-kulit mereka, saraf-saraf mereka, mereka tidak akan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yatamanna Allah hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba 'ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Wahai umatku, aku tidak akan berhenti dari dakwah ini meski cobaan begitu luar biasa kita hadapi. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai ada orang yang berangkat dari Hadramaut, ya, dari San'a ke Hadramaut tidak merasakan takut. Itu bahasanya Nabi, Pak. Maksudnya apa? Ketika itu kan Nabi hanya diikuti hanya puluhan orang saja. Disebutkan dalam salah satu kitab, jumlah umat Islam itu, Pak, selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah itu hanya 80-an orang saja yang masuk menerima Nabi. Dikit sekali. Dan umat Islam selalu terancam. Kata Rasulullah, saya tidak akan berhenti dakwah sampai ada umatku dari San'a di Yaman pergi ke Hadramaut dan dia tidak merasakan takut. Artinya apa? Sampai Islam ini menguasai dunia. Tidak akan berhenti dakwah ini. Karena kalau Islam sudah menguasai, maka umatnya tidak akan ada rasa takut lagi mau kemana dia berangkat. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan seorang wanita yang berangkat dari Irak sampai ke Masjidil Haram tidak merasakan takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Islam itu akan sampai kepada itu. Dan hari ini alhamdulillah kita tidak pernah takut, ya, umroh, haji, berangkat, bolak-balik, enggak ada rasa, semuanya rasa aman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Rasulullah kemudian menyikapi kejadian-kejadian tersebut. Dan kita bisa yakini bahwasanya Nabi ini bukanlah manusia yang ngaku-ngaku sebagaimana Nabi, sebagaimana dituduhkan kepada beliau. Beliau benar-benar Nabi. Dan ketegasannya dalam berdakwah, ya, ketegasannya dalam berdakwah, sikapnya dalam menjaga prinsip itu luar biasa, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah datang Utbah ibn Rabi'ah ke Rasulullah berkata, apakah kamu pengen jadi orang kaya? Kalau kamu pengen jadi orang kaya, kami kumpulkan semua harta orang Mekah, kami berikan kepadamu. Ataukah engkau ingin menjadi pemimpin? Kami ajak seluruh orang Mekah untuk membaiatmu. Apakah engkau ingin menjadi orang menikahi wanita paling cantik? Kami carikan wanita paling cantik. Ya Muhammad, ditawari harta, ditawari jabatan, ditawari perempuan. Tapi satu, tinggal udah nggak usah dakwah lagi. Jangan caci maki Tuhan kami lagi, sudah. Apa kata Nabi? Andaikan matahari diletakkan di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, dan kalian meminta agar aku meninggalkan perintah ini atau agama ini, niscaya tidak akan pernah aku lakukan. Pulanglah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau tidak pernah menggunakan doanya yang mustajab. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu kurang lebih yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya banyak mendengar Pak Ustadz. Agak jauh Pak Haji. Ini. Okay, iya. Bahwa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sungguh amat berat. Dan saya tertarik ketika Abu Bakar tampil untuk menjadi benteng dan pembela beliau. Ada
Ada kalimat menarik yang diucapkan tadi oleh Abu Bakar. Apakah kamu ingin menyakiti, ingin membunuh orang-orang yang berkata Allah Tuhanku? Intinya begitu. Nah ini saya teringat jadi di Al-Quran surat Fussilat ayat 30 berapa? 34 ya kalau tidak salah ya Ustaz. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala takhafu wala tahzanu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ini maksud saya ada kaitannya karena di ayat itu dikatakan orang-orang yang mengatakan Allah Tuhanku, lalu akan turun malaikat kan membisikkan ke telinganya gitu. Jangan takut, jangan gentar. Sesungguhnya Allah besertamu, kamu bergembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah itu. Nah ini menarik mungkin sebagai orang-orang yang beriman, terkadang kita tidak yakin dengan pertolongan Allah itu kan, sehingga kita sering menyembunyikan kebenaran. Karena menghadapi dakwah zaman sekarang ini kita tidak berhadapan dengan adu fisik lagi, tapi yang lebih banyak itu perang fitnah, perang kebencian yang dikemukakan lewat ungkapan-ungkapan terkadang itu yang membuat orang suka mundur dalam perjuangan menegakkan kebenaran itu, sehingga memilih jalan aman gitu untuk mundur tertatur dan berada di balik layar. Nah mungkin hikmahnya, mungkin Pak Ustadz mohon penjelasannya, artinya pelajaran bahwa orang yang yakin Allah Tuhan kita harusnya berani melawan gitu kan, tidak takut apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berikrar Tuhan kami adalah Allah. Ya kita ini Pak. Insyaallah kita telah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah menjaga tauhidnya, menjaga agamanya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Akan turun malaikat ketika sakaratul maut. Itu tafsirnya. Jadi malaikat itu akan turun nanti ketika sakaratul maut kepada siapa? Kepada orang yang luar biasa menjaga agamanya bertahun-tahun seperti kita. Kita masuk Islam sejak kapan Pak? Sejak balik sampai hari ini kita jaga terus. Ya, 2 kalimat syahadat itu kita jaga, agama ini kita jaga. Nanti malaikat akan turun di akhir kehidupan kita ketika sakaratul maut. Untuk ngapain turun Ustaz? Memberikan 3 kabar. Memberikan 3 kabar. Apa yang dikatakan malaikat kepada orang yang mampu menjaga imannya itu? Allah takhafu. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Takut dan sedih ini di dalam Al-Quran selalu beriringan Pak. La khaufun alaihim wala hum yahzanun, la khaufun alaihim, selalu beriringan. Jadi khauf, takut itu untuk sesuatu yang akan datang, sedih untuk sesuatu yang telah berlalu. Maksudnya apa? Jangan takut nasibmu di masa depan, tenang saja. Wala tahzan, jangan sedih terhadap dosa-dosa yang telah kamu lakukan di masa lalu, jangan sedih. Wa abshiru, bergembiralah bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan Allah, ia sedang menanti kedatanganmu. Dan kita nih Pak, sekarang yang dituntut adalah istiqomah menjaga iman ini Pak. Dan ini berat. Yang mengatakan berat bukan saya, Rasulullah sendiri Pak. Sejak ribuan tahun berkata, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Akan datang suatu zaman kepada manusia, orang yang berpegang teguh terhadap agamanya bagaikan orang yang memegang arang yang sedang menyala. Berat sekali Pak megang agama hari ini. Dianggap kuno, dianggap ketinggalan, dan lain sebagainya. Semuanya materi, semuanya glamor. Bahkan jiwa materi itu sampai datang ke kaum muslimin. Ya.
Luar biasa. Hari ini siapa yang bisa terlindung dari riba? Kecil sekali. PNS ini hampir semua, Pak. Hampir semua. Mana SK-SK-nya? Kalau tidak dijaminkan untuk beli rumah. Ketika dinasihati kalau gini nggak bisa beli rumah, Ustaz. Kalau gini nggak bisa beli rumah. Berat, Pak, nak ngomongnya. Pacak jawabnya. Pak Ustaz nggak ngerasain sih, kita ngerasain Pak Ustaz. Sudah nggak pacak ngomong kami. Tapi apa kata Rasulullah? Tapi orang yang beramal saat itu di zaman yang sulit itu ka khamsina rajulan minkum. Pahalanya 50 kali lipat dari para sahabat. Pahala kita ini, Pak, para sahabat tidak berzina itu dapat pahala. Kita tidak berzina 50 kali lipat pahalanya dari para sahabat. Sampai sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, itu beneran mereka dapat 50 kali lipat dari kalian? Itu kalian siapa? Kami atau orang-orang yang hidup di zaman mereka?" Enggak, kalian, sahabat. Artinya pahala kita ini, Pak, hari ini yang sabar tidak berzina. Bagaimana orang enggak berzina hari ini, Pak? Na'udzubillahi min dzalik. Pemerintah tidak ada hukuman yang clear. Apa dia hukumannya? Malah ada undang-undang kalau sama-sama suku enggak kata masalah. Di Palembang ini negeri Darussalam ini, Pak, negeri kita tercinta. Bapak jalan baiklah ke Merdeka itu, Pak. Di Jalan Merdeka, sepanjang Jalan Merdeka. Perempuan di bawah-bawah pohon. Saya kalau pulang pengajian jam 11, jam 10. Berapa banyak itu perempuan berderet sampai dekat Masjid Agung. Di negeri Darussalam. Padahal di depan kantor wali kota pelang besar. Palembang Darussalam. Darussalam gak kaleng-kaleng, Pak. Sedunia ini yang Darussalam cuma 3. Palembang, Aceh, Brunei. Tidak tahu kalau ada yang keempat. Mana lagi, Pak? Wassalam yang sikonya, bukan Darussalam. Berat sekali, Pak. Yang tidak berkerudung berapa banyaknya orang dipanjang. Dan itu mau tidak mau merusak kita. Jadi hari ini orang tidak berzina itu luar biasa. Hari ini orang mau sholat subuh kayak bapak begini, Pak, dikit sekali, Pak. Saya mohon maaf, kadang-kadang kita ini merasa dunia baik-baik saja dan insya Allah kita selalu husnudzan, ke depan akan selalu menjadi baik. Tapi kalau saya karena kita lingkungannya ini lingkungan pengajian terus, Pak, ya. Jadi kayaknya dunia ini baik-baik aja, banyak orang sholat. Nggak usah lah, Pak. Kalau bapak pengajian begini, keluarlah 1 kilo radius dari masjid ini. Tongkrongan lebih rame dari masjid gitu, Pak. Jauh gitu ini, segelintir. Dikit gitu ini, Pak. Terjengok baik agak rame hari ini. Dikit ini, Pak, dari yang nggak bangun. Ya, sehingga tidak mudah bisa menjaga agama sehingga kata Rasulullah, ya, pahalanya ka khamsina rajulan minkum. Nah, istiqomah sampai meninggal bisa menjaga Islam itu sudah alhamdulillah, Pak. Sekarang lu, Pak, Bapak kalau ngeliat podcast ini, Pak, ya, wawancara anak-anak muda di YouTube, mungkin sebagian tidak mengikuti. Kami ini karena masih muda, masih mengikutinya. Ada anak 10 orang ditanya, "Bagaimana, kamu agamanya apa?" "Islam," katanya. "Islam." Ya, tapi gimana ya, sebetulnya karena nggak enak aja sama orang tua. Dengan bangga aja dia menjawab itu, Pak. "Seberapa penting bagi kamu agama?" "Ya, penting nggak penting." Dia ngomong nggak penting, ngomong penting, nggak penting. Ditanya lagi, "Kamu agamanya apa?" "Ya, kalau KTP Islam." Kalau KTP Islam, tapi saya sendiri sih nyamannya, saya ini sudah belajar, mencoba mempelajari Kristen, Hindu, Buddha. Kesimpulan saya, Tuhan itu hanyalah konsep yang dibuat-buat saja, nggak ada sebetulnya Tuhan itu. Itu hari ini di YouTube itu biasa sekali omongan kayak begitu, Pak. Kita ini insya Allah yang lah sepuh-sepuh ini, insya Allah aman, caknya sampai meninggal tuh aman caknya. Tapi anak keturunan kita, Pak, hidangannya tiap hari sudah orang tuanya jarang nasihati, jarang ngaji, anaknya baca YouTube yang begitu. Dan salah satu
yang membuat pemahaman-pemahaman ateis, pemahaman-pemahaman semacam itu laris, karena kalau ada pengajian isinya caci maki, isinya debat. Ada orang mau sekalinya nonton Islam, ustadz ini bantah ini, ustadz ini bantah ini. Jenuh dia ngeliat agama ini Pak, ribut baik gawenya. Akhirnya apa? Mencari pelarian dia. Dapatlah itu pemahaman-pemahaman yang semacam itu. Di Palembang ini ada gerakan namanya pelindung kehidupan. PK namanya. Tidak sholat lagi Pak, beli sertifikat baik surganya. Sumbernya di Kenten pusatnya. Laris. Siapa yang beli biasanya? PNS, pegawai-pegawai yang tidak galak ibadah tapi galak masuk surga. Banyak. Sudah banyak mobil-mobil dengan lambang itu. Itu pusatnya tadinya di Bengkulu itu Pak. Pelindung kehidupan namanya. Macam-macamnya Pak. Beratnya anak hidup zaman ini. Belum lagi yang syiahnya, belum lagi yang aliran suka bid'ahkan ini lagi, belum lagi. Makanya di masjid ini alhamdulillah Bapak sholat 5 waktu. Sampai saya sampaikan ke teman, hidup ini hari ini yang penting bisa sholat 5 waktu, tidak zolimin orang. Udah, sholat jangan zolim sama orang. Itu udah paling ini Pak, yang mesti kita jaga di akhir kehidupan ini. Dan itu makna tsummastaqamu. Dan kalau kita ngaji ke tafsirnya Pak, balik ke tafsirnya, itulah rahasia kenapa Allah menggunakan kata thumma. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqamah. Kalimat kemudian itu dalam bahasa Arab menunjukkan tarakhi, panjang jaraknya. Artinya apa? Untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah gampang. Tapi tsummastaqamunya, kemudian dia mampu istiqamah, itu beratnya luar biasa. Berapa banyak jamaah itu Pak sholat subuh rajin tiap hari terjengok, tahu-tahu ngilang. Bukan ngilang itu pindah rumah Pak, ada di sini, tapi ngilang. Kemana lah kira-kira? Berat untuk bisa istiqamah itu berat. Ya. Dan satu-satunya cara Pak, salah satu cara yang paling utama untuk bisa menjaga keimanan, punya komunitas yang baik, teman-teman yang baik, yang saling mengingatkan, ya, jangan masing-masing, jangan sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukup Bapak Ibu? Insya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah. Sama-sama. Amin, amin.